Kamu lagi nyari smartwatch yang keren, murah, tapi anti air? Silahkan tonton video unboxing berikut ini. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kebetulan kita kedatangan smartwatch baru dari Gojodok, yaitu smartwatch FB047. Jadi yang ada di tanganku ini adalah smartwatch yang warnanya silver ya. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama unboxing smartwatch-nya. Oke, ini plastiknya sudah terbuka. Sekarang kita akan melihat penampilan dari box luarnya dulu ya. Nah, di sini ada tulisan FB047, ada gambar jam tangannya. Di sini ada logo Gojodok. Kemudian sebelah kirinya ada Technology Now. Di sebelah kanannya di sini ada keunggulan dari smartwatch ini, bisa untuk telepon, message, motion, alarm clock, bisa untuk mengontrol kamera, lalu langkah kita, kalori, heart rate, dan untuk mengukur kadar oksigen dari darah kita. Kemudian di bagian bawahnya ada logo Gojodok dan di atasnya juga ada logo Gojodok ya. Lalu kita lihat di bagian belakangnya, di sini ada tulisan FB047 silver ya. Di sini ada gambar dari jam tangannya ya. Di bagian belakang ada sensor, ada function button di sebelah kiri, lalu ada power switch ya. Di sini ada barcode untuk download aplikasi David. Oke, di sini kita lihat spesifikasinya, baterainya itu 3,7 volt 260 ampere. Bodi materialnya itu alloy, band materialnya silikon. Jam tangan ini kompatibel dengan iOS dan Android. Waterproofnya ini IP67, Bluetoothnya versi 5.3. Ini ada kode dari CPU-nya ya, JL7012F6. Display screen-nya 2 inch TFT. Ini working time-nya 5-7 hari, beratnya 53 gram dengan resolusi 240 x 296 dpi. Untuk ukurannya itu 47 x 40 x 12 mm. Oke, sekarang kita akan membandingkan dengan jam tangan yang sebelumnya pernah aku unboxing juga dari Gojodok. Untuk display size-nya ini sama ya, di 2,01 in ya. Untuk screen pixelnya ini kedua jam ini sama persis ya, 240 x 296 dpi. Adapun untuk kapasitas baterainya yang FB032 ini lebih besar ya, 300 mAh, sedangkan yang FB047 yang sebelah kiri ini hanya 260 mAh. Jadi daya tahan baterainya untuk FB032 meskipun dia lebih besar ternyata hanya 4-6 hari. Tetapi untuk yang FB047 ini, walaupun baterainya hanya 260 mAh, dia bisa 5-7 hari ya. Jadi baterainya lebih hemat. Kemudian untuk ukurannya, ini kalau dari keterangan di sini, yang sebelah kanan, yang FB032 ini lebih besar sedikit dibanding yang FB047 ya. Oke, kalau gitu mari kita buka saja jam tangan FB047 ini ya. Nah, ini kita lihat seperti apa jam tangannya. Nah, wah, keren ini, warna silver ya. Oke, kita taruh dulu. Ada apa di dalamnya? Di sini ada buku petunjuk ya. Oke, ini udah kosong ya. Oke ya, ini buku petunjuknya cukup lengkap ya, jadi bisa dibaca-baca. Kemudian kita akan lihat ke arah jam tangannya. Oke, di sini kita mendapatkan kabel charger yang magnetik ya. Jadi ini tinggal ditempelkan ke jamnya pada saat pengecasan. Kemudian kita akan melihat ke arah jam tangannya ya. Wah, ini kayaknya keren banget nih. Warnanya silver. Wah, ini keren nih. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu plastik penutupnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kayaknya lebih berat apa sama ya? Coba aku lihat. Kalau dipegang gini kayak lebih berat sedikit ya, dibanding yang kanan yang FB032 ya. Apa materialnya mungkin dia lebih ini ya, lebih kokoh ya. Nah, ini kalau lihat dari bagian belakang ini seperti, oh iya, beda ya. Jadi untuk yang FB047 ini dari kayak kaca nih teman-teman ya. Kalau ini kan plastik nih. Ini sepertinya kaca nih. Nah, ini ada penutup plastiknya.
Nah, bedanya di situ ya. Yang kanan ini plastik, sedangkan ini, nah ini seperti kaca ya. Ada plastik pelindung lagi ya di sini ya, supaya nggak lecet nih. Nah, ini kita buka plastik pelindungnya. Wah, ini beda ya ternyata ya. Belakangnya beda teman-teman ya. Jadi kalau yang ini kaca ini kayaknya nih. Coba kalau ditempel gampang nggak ya magnetiknya? Oh iya sama gampang ya. Sama ini gampang untuk magnetiknya. Wah. Ini strapnya sama ya. Jadi ini bisa dengan mudah kita copot pasang ya strapnya ini. Quick release ya, model quick release. Oke, sekarang kita nyalakan dengan cara menekan tombol powernya dulu ya. Nah, ditekan agak lama. Oke, dia sedang menyala. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita pilih bahasanya Inggris. Please download and install David. Nah, oke deh, swipe the scan. Oke, ini adalah tampilan awal dari jam tangan Gojodok FB047 ya. Kita swipe dulu dari atas, lalu ke arah setting ya. Nah, dari setting kita klik di sini display. Kita klik pada bagian sleep ya. Nah, di sini 5 detik, jadi terlalu cepat ya. Ini aku setting dulu ke 30 detik ya, supaya tidak cepat mati tampilannya ya. Di sini untuk menunya, di sini ada watch face, ada menu view, ada wrist to raise ya. Jadi kalau ini kita aktifkan, maka pada saat kita angkat jam tangannya, dia akan menyala layarnya ya. Lalu kalau kita swipe dari kiri ke kanan, ini akan ada menu yang seperti ini ya. Nah, menu sampingnya seperti ini ya. Kita klik yang bagian sini bawah, coba kita klik. Nah, ini untuk tampilan menu lengkapnya. Ada activity di sini. Oke, kemudian kita tes lagi untuk sleep-nya. Nah, ini untuk pengontrol waktu tidur ya. Lalu kita lihat untuk heart rate di sini. Nah, ini bisa kita cek untuk heart rate kita ya atau detak jantung. Kemudian untuk menelpon di sini juga bisa ya, bisa dinyalakan untuk pairnya. Jadi kita harus pairing dulu dengan HP kita ya baru bisa untuk menelpon. Kemudian untuk exercise di sini ada banyak ya, 1 2 3. Ini ada banyak sekali exercise-nya ya, bahkan bisa ditambah. Nah, ini bisa ditambah lagi ada spot. Nah, ini banyak ya. Jadi masih ada banyak pilihan. Oke. Kemudian untuk exercise record di sini juga ada ya untuk rekamannya. Blood pressure, ini tekanan darah ya. Untuk tekanan darah bisa dicek menggunakan jam tangan ini. Nah, ini bagus juga ya. Kemudian untuk kadar oksigen, nah bisa juga dicek di sini. Tingkat stres bisa juga. Kemudian untuk cuaca bisa. Lalu untuk pesan ya, ini kalau sudah terhubung dengan HP. Kemudian ada shutter untuk pengambilan gambar di kamera HP. Lalu ada player ya untuk memainkan lagu, di sini bisa ya untuk playernya. Kemudian ada relaksasi. Nah, di sini ada relaksasi. Ya, ini untuk training latihan untuk relaksasi ya. Kemudian ada untuk falling asleep. Wah, ini untuk supaya tidur ya. Wah, ini untuk training supaya mudah tidur nih. Oke, kita lihat yang lainnya ya. Selain relaksasi di sini ada AI voice ya. Jadi ini harus terhubung dengan HP. Kemudian ada timer juga ya. Untuk timer kita tes ya nih. Timernya seperti ini. Jadi timernya ada 1 sampai dengan 2 jam ya timernya ya. Bisa di custom juga ya. Kemudian ada alarm juga. Nah, ini untuk pengingat alarm. Lalu ada stopwatch ya. Nah, ini fungsi stopwatch ada. Cycle tracking juga ada. Untuk ini harus pakai aplikasi yang ada di HP ya. Kemudian di sini ada jam dunia seperti ini ya. Ini di aplikasi Find My Phone, aplikasi juga. Kemudian ada kalkulator. Nah, seperti ini kalkulatornya. Lalu ada games di sini. Nah, ya ini games apa ya? Game angka ya nih seperti ini. Oke, selanjutnya terakhir adalah setting ya. Nah, ini sama dengan tampilan yang swipe dari atas tadi ya settingnya. Kemudian di sini ada watch face ya. Di sini kita bisa merubah tampilan wallpaper dari jam tangan ini ya. Nah, ini kita klik lalu kita swipe ya. Nah, kita swipe ke kanan seperti ini ya. Nah, ini pilihannya banyak teman-teman ya. Oke, wah ini lucu juga nih ada Snoopy ya.
Nah, nih kita lihat semuanya. Nah, ada banyak pilihan ya. Ini padahal belum tersambung ke HP ya. Jadi kalau di aplikasi David nanti akan lebih banyak pilihannya. Kita tes yang gambar Snoopy ini ya. Wah, lucu juga nih. Keren juga ya gambarnya ya. Oke, sekarang kita akan coba hubungkan jam tangan ini ke HP melalui aplikasi David ya. Oke, sekarang kita akan install aplikasi Davidnya terlebih dahulu ya. Ya, kita buka aplikasinya dari sini. Oke ya. Nah, ini dia David Google Play. Install ya. Kita install terlebih dahulu. Sekarang kita buka aplikasinya. David. Nah, kita akan coba sambungkan ya jam ini. Oke, setuju dan lanjutkan. Saat aplikasi digunakan, izinkan. Kita isi dulu profilnya ya di sini untuk jenis kelamin, ulang tahun, tinggi badan, berat badan. Oke, kita tambahkan dulu perangkat ya. Jadi tadi aku sudah mengisi untuk data-datanya ya. Kita isi dahulu. Nah, di sini terbaca ada 2 jam tangan ya. Karena di dekat sini ada 2. Kita sambungkan yang FB047 yang atas ini ya. Nah, ini kita klik di sini. FB047. Nah, di sini tampilan jam sudah terlihat ya. Untuk tampilan jam yang ada di sini. Izinkan. Oke, ada pembaruan ya. Kita pembaruan dulu. Nah, ini kita update dulu ya. Ini kebetulan tadi keburu kepencet update-nya nih. Oke, ini pembaruannya sudah berhasil ya. Jadi ini tadi ada update untuk firmware dari jam tangan ini ya. Oke, kita tes. Ini ada perubahan besar nggak ya? Coba, kayaknya sih sama aja ya. Lalu kita di sini bisa melakukan beberapa setting ya, diantaranya untuk tampilan dari jam tangan ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, baterainya ada berapa. Kemudian kita klik pada tonton galeri wajah untuk melihat tampilan wallpaper lainnya ya. Nah, di sini wah keren-keren nih. Wih, ada ini art ya. Di sini art ada beberapa pilihan. Wah, banyak banget ya. Keren-keren semua ini untuk new watch face ya. Wis keren nih. New watch face recommended. Nah, ini ada beberapa pilihan. Oke, ini juga colorful bagus nih ya. Nah, ini aku coba tes ya untuk yang tampilan yang colorful ini ya, yang winter nih. Kita tes. Winter. Oke. Oh, di sini ada tampilan yang jam yang mirip ya. Wah, ini bagus juga nih. Untuk yang mirip itu ada ini apa, berkemah ya, summer camping. Coba nih summer camping ya, menerapkan. Kita tes apakah cepat penerapannya. Oke, cepat juga ya. Wah, keren. Mantap ya. Jadi kalau teman-teman bosan dengan tampilan jamnya, bisa dirubah melalui aplikasi David ini ya. Di sini ada banyak ya, mungkin ada ratusan bahkan ya untuk tampilan wallpaper yang bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan selera kita. Oke, selanjutnya kita akan temukan perangkat ya. Kita tes untuk temukan perangkat. Nah, dia bunyi nih tadi. Ada suaranya ya. Jadi kalau kita klik di sini ada suaranya. Kalau jam tangannya tiba-tiba hilang ya, misalkan kita taruh di mana kita lupa ya. Contoh aku taruh sini nih. Kemudian aku lupa ada di mana jamnya, kita coba klik di sini ya, temukan perangkat. Nah, ini ada suaranya ya. Memang nggak terlalu nyaring ya, tapi ya lumayan ya kalau di tempat yang sepi ini lumayan kedengeran ya. Jadi suaranya seperti ini ya, aku dekatin ke mikrofon. Ya, ada suara dan ada sedikit getaran. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk jam dunia kita tes ya, menambahkan. Misalkan kita mau menambahkan jam dunia ini contoh di Anchorage Amerika ya, tambahkan. Kemudian kita tambahkan Amerika juga, kita tambahkan Meksiko, kita tambahkan
misalkan Turki ya, seperti ini contoh aja ya. Kita tes pada HP-nya, kita cek untuk jam dunianya. Oke, di sini untuk jam dunia. Nah, sama ya. Jadi tampilan yang ada di HP dengan yang di jam sama ya. Di sini ada Anchorage, kemudian di bawahnya Albuquerque. Kemudian di bawahnya lagi ada Aguascalientes ya, dan di bawahnya ada Ankara. Jadi ini kita settingnya dari HP ya untuk jam dunianya, baru kita bisa lihat yang ada di jam tangan kita ya. Kemudian karena di sini hanya bisa 6 jam dunia, jadi kita tidak bisa menambahkan lebih dari 6 ya. Nah kan kalau kita tambah misalkan ya, kita tambah, lalu kita tambah lagi sampai berapa nih, 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau kita tambah lagi udah nggak bisa nih tuh. Jadi kalau kita mau menambahkan jam yang lain, kita harus menghapus salah satunya atau menghapus beberapa jam yang ada di sini ya. Contoh cara menghapusnya seperti ini ya. Kita geser ke kiri, lalu kita klik hapus ya. Ini kita geser lagi ke kiri, kita klik hapus ya, seperti ini ya. Geser, ini nggak harus urutan dari atas ke bawah ya, dari bawah juga bisa. Setelah dihapus baru kita bisa menambahkan jam tangan dari lokasi lainnya ya. Nah ini contoh, nah ini sudah bisa ditambahkan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk jepret. Jepret itu adalah untuk mengambil gambar ya dari jam tangan kita ya. Ini jepret tulisannya. Shutter ya, kalau bahasa Inggrisnya ini shutter ya. Nah, di sini kita coba klik untuk shutternya. Shutter. Nah, Rana ya. Oh, di sini Rana ya. Coba Rana. Nah, ini kita klik di sini. Tuh, langsung ya ke arah kamera. Nah, kalau kita klik pada tombol yang ada di jam tangan ini, maka dia akan segera mengambil gambar. Nah, di sini ya. Iya, seperti itu ya. Wah, ini boleh juga nih. Ya, buat misalkan kita mau memfoto diri kita di jarak jauh ya, ini seperti tombol Bluetooth ya. Kalau kalau kita pakai tongsis ini ada tombol Bluetoothnya seperti ini ya. Jadi kita klik di sini 3 2 1. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan tes untuk temukan telepon ya. Ini contoh, ini aku misalkan teleponnya sedang ditaruh, kita lupa. Kita akan mencoba menemukan HP dengan fitur temukan telepon. Ini kita klik di sini ya. Kita tekan lagi. Nah, suaranya nyaring ya. Suaranya nyaring juga ya. Selanjutnya di sini ada senter juga ya. Nah, kita lihat senternya itu hanya tampilan di sini ya. Jadi nggak terlalu terang ya. Mungkin kalau coba aku matikan lampunya. Ya, ini senternya biasa aja ya, nggak terlalu terang juga ya. Jam tangan ini juga aman jika terkena cipratan air ya, karena sudah memiliki rating IP67 untuk waterproofnya. Jadi tidak perlu khawatir jika terkena air hujan. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.